Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, come back again with me, with Miss Maria Ulfa. Okay, how are you today? I hope you feel fine, and also you have still good spirit in studying an English lesson with me. Okay, before we are going to study an English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baiklah. Untuk pertemuan 15 ini kita masih membahas tentang news item text, dan Ibu membahas tentang struktur kebahasaannya ya. Untuk kebahasaan ini yang kita pelajari adalah masih tenses, yaitu future tense. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami future tense dalam news item text. Kedua, siswa dapat menggunakan future tense dalam news item text. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi future tense dalam news item text. Oke, yang pertama, pengertian future tense. Apa sih future tense itu? Future tense merupakan tenses yang menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi simple future tense adalah menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan peristiwa ini belum terjadi. Oke. Pada kalimat simple future tense ini dapat ditandai dengan menggunakan kata will, shall, and going to. Dan yang ketiga, simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Oke, next. Rumus future tense yang pertama adalah kalimat positif. Untuk rumusnya menggunakan subjek, will atau shall, menggunakan kata kerja ke satu ditambahkan dengan objek, atau subjek plus to be, I am, is, are plus going to menggunakan verb 1. The example, you will visit in my home tomorrow. Nah, you sebagai subjek, will sebagai auxiliaries ya. Visit adalah kata kerja ke satu, in my home adalah apa di sini? Kata keterangan tempat. Oke, yang kedua, we will study together in library. We sebagai subjek, will modal auxiliaries, dan study adalah kata kerja. In library adalah kata keterangan tempat. Nah, jadi sudah sesuai dengan rumus yang telah Ibu tulis di sini ya. Jadi diperhatikan subjek, will atau shall, kata kerja ke satu, dan objek ya, atau kata keterangan. Ya, selanjutnya untuk kalimat negatif di sini ya. Untuk kalimat negatif menggunakan, tetap yang digunakan adalah rumus yang tadi, hanya ditambahkan not setelah will atau shall. The example, you will not visit in my home tomorrow. Kamu tidak akan mengunjungi ke rumah saya besok. Nah, jadi ada not-nya ditambahkannya. Atau we will not study together in library. Kita tidak akan belajar bersama di perpustakaan. Hanya ditambahkan not.
Oke, next. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, will atau shall ditaruh di atau diletakkan di awal kalimat, kemudian ditambahkan subjek, ditambahkan kata kerja ke satu, ditambahkan objek atau kata keterangan. Ya, di sini ya. Oke, the example. Will you visit in my home tomorrow? Nah, will di sini maknanya artinya bukan akan, ya. Maknanya bukan akan tetapi di sini menjadi kalimat tanya yang artinya apakah. Apakah kamu akan mengunjungi atau apakah kamu akan berkunjung ke rumah saya besok? Nah, kalimat tanda tanya ya. Kalau ya, jawabannya kalian bisa menggunakan yes, I will. Kalau jawabannya not, no, I will not. Oke, second example. Will we study together in library? Apakah kita belajar? Apakah kita akan belajar bersama di perpustakaan? Nah, will di sini artinya bukan akan, ya. Ibu kasih tahu lagi, will ini maknanya dalam kalimat interrogatif adalah apakah, ya. Kalau jawabannya ya, ya, yes, I will. Kalau jawabannya not, no, I will not. Oke. Untuk contoh kalimat yang keempat menggunakan to be going to. Are you going to visit in my home tomorrow? Ya sama, di sini artinya adalah apakah. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, adverb of time. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple future tense. Yang pertama adalah tomorrow. Nah, biasanya kita menemukan kata keterangan waktu dalam beberapa kalimat. Nah, kalau kalian menggunakan atau membaca sebuah teks dan ada kata keterangan tomorrow, later, next week, next month, next year, soon, tonight. Nah, ini semua adalah termasuk kata keterangan waktu dalam bentuk simple future tense. Oke? Next. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau akan mengidentifikasi sebuah news item text mana yang termasuk atau mana kalimat yang termasuk dengan menggunakan simple future tense. Oke. Dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa ini adalah futures. Dari mana? Oke, dari will be back. Ini adalah bentuk futures atau simple future tense. Oke. Kalimat selanjutnya, Amazon's Prime Day will be back next month. Kita menemukan kata keterangan waktu yaitu next month. Sudah jelas ini adalah simple future tense ditambah dengan will dan be. Seperti itu, ya. Kita lihat lagi selanjutnya. It will be. Kita ketemu lagi dengan will dan be. Termasuk future tense lagi, ya. Oke, next. For about 2 entire days in a holiday, Amazon will give you a discount. Will, nah, we meet again with the auxiliary verb will. Nah, ini adalah termasuk simple future tense dan give adalah kata kerja ke satu. Oke, next. Selanjutnya,
of a discount from big brands such as Alexa will be available. Nah, we meet again with the future tense. Ya, will and be. Oke, the last sentence. Amazon will have Prime Day. Nah, kita menemukan lagi di sini untuk kalimat yang menggunakan simple future. Mana? Ya, will auxiliaries dan had adalah kata kerja kesatu dalam apa? Simple future tense. Jadi dalam menggunakan simple future tense kita harus menggunakan will atau shall ditambahkan kata kerja kesatu. Dan Ibu ulangi lagi, untuk simple future tense itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kejadiannya atau peristiwanya belum terjadi. Ya, terjadinya nanti di waktu yang akan datang. Begitupun juga dengan news item text yang sudah Ibu kasih contoh di sini. Ya, seperti itu. Oke? Nah, nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Kalian cari kalimat dalam news item text yang menggunakan Yang menggunakan simple future tense ya. Jadi kalian hanya menuliskan kalimat dalam news item text yang menggunakan simple future tense. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan ya. If there is some question, please ask me in discussion forum, or you can send by WhatsApp or personal WhatsApp with me. Okay, to close our study today, let's read ayah al-hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.